Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM akhir 063. Saya sedang berada di toko tembakau Baladewa, dan saya di sini sudah bersama dengan ownernya langsung, Muhammad Albab Al-Ghazi. Beliau adalah seorang lulusan UIN Sunan Kalijaga, dan beliau adalah pemerhati seni dan budaya tembakau, dan beliau ikut dalam organisasi IPTI yang membawai seni dan budaya Tingwe seluruh Indonesia. Bagaimana Mas Ghazi kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dari kampus mana Mas? Saya dari kampus Universitas Negeri Semarang. Oh ya, UNES. Jurusan apa? Jurusan ilmu olahraga. Ilmu olahraga. Ya, saya di sini tanya-tanya Mas Ghazi lah tentang bagaimana olahraga bila dilihat dari filsafat agama. Mungkin bila jenengan ada sedikit Ya. Kita santai-santai saja ya sambil iya, meeting, sambil ngopi ya. Ini biasanya kan teman-teman juga di sini sering diskusi Mas. Jadi selain kita membuka tempat usaha tembakau dan juga kopi, kita juga mengisi forum ini dengan diskusi-diskusi biasanya. Jadi ada dari kalangan pesantren juga ada, ya dari kalangan umum lah biasa. Yang kita yang suka dengan diskusi itu, diskusi umum. Nah ini terkait apa Mas? ini Mas Pertanyaannya. Ghazi. Yang pertama, ini Mas Ghazi, saya ingin menanyakan tentang ini Mas Ghazi, hubungan antara filosofi olahraga dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Mas Ghazi. Oh ya. Apakah ada kesamaan yang dapat ditemukan antara prinsip-prinsip olahraga dan ajaran agama Mas Oh Ghazi? iya. Kalau menurut saya, karena saya juga dulu sempat digembleng juga dalam hal tasawuf ya, dengan hal-hal olah-olah rasa. Tapi cuma sebenarnya ya latihan-latihan aja sih, belum yang ahli. Enggak. Menurut saya hubungan antara olahraga dan juga ajaran agama itu sebenarnya sangat selaras sekali. Karena kita melihat filosofi olahraga yang paling penting itu kan ada 3. Pertama ketekunan, kedua kedisiplinan, dan ketiga penghargaan atau menghargai orang lain. Itu filosofi olahraga secara garis besar. Dalam hal agama, ajaran-ajaran ketekunan, kedisiplinan, dan juga menghargai orang lain itu juga sangat ditekankan Mas. Jadi kita bisa mengambil benang merah bahwa semua ajaran agama, khususnya Islam, itu sebenarnya mewadahi segala hal. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut Jawami'ul Kalim? Jadi beliau ketika berbicara, berkata atau mengeluarkan hadis secara ringkas, misalnya hadis yang ringkas, hadis yang pendek, itu maknanya bisa mencangkup segala hal dalam perspektif kehidupan apapun. Nah, jadi kita cari benang merah filosofi olahraga dan juga keterkaitan antara ajaran agama itu nanti kita bisa menemukan di situ. Nah, pertama, olahraga menuntut kedisiplinan. Iya tidak? Iya. Agama pun menganjurkan dan mengajarkan kedisiplinan juga. Contoh yang paling mudah itu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Yang disebut iman itu apa? Pandangan dan sikap hidup yang baik dan benar. Nah, itu menuntut kedisiplinan kita. Kalau kita nggak disiplin, ada sampah, ada kotoran, ben lah kotor luweh,
akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit, akhirnya tidak sehat. Nah, olahraga menekankan kedisiplinan, ketekunan. Misalnya ada pemain bola Indonesia, gimana mereka bisa fight secara total ketika mereka tidak disiplin dan tekun sesuai arahan pelatih. Seperti video yang pernah beredar, almarhum Gus Dur pernah berkata, Indonesia akan masuk Piala Dunia ketika Indonesia sudah bisa disiplin. Karena penyakit yang paling utama di timnas kita adalah tentang kedisiplinan. Dan itu sejalur dengan ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Seperti itu, Mas. Jadi prinsip-prinsip dasar. Dan selanjutnya ini Mas Sisi berbicara tentang keseimbangan antara jiwa dan raga. Ya. Mungkin jenengan punya pandangan sendiri antara keseimbangan antara jiwa dan raga. Sebelumnya kalau kita melihat pertandingan timnas ya, pasti kita kan sering menyanyikan lagu kebangsaan dulu, dan di situ ada beberapa kata yang acuannya ke situ, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bahkan tahun 1945 pun itu sudah dipandang hal yang penting sekali, ketersambungan antara jiwa dan raga. Kalau di lagu kebangsaan bahkan malah yang dibangun jiwanya dulu, Mas, bukan raganya dulu kan. Iya enggak? Cuman ada lagi pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sebenarnya ya, dalam ajaran agama itu kita perlu mengekspresikan, namanya ekspresi. Nah, ekspresi dalam bentuk apa? Ekspresi rasa syukur kita. Kita bisa menuju pertanyaan tadi melewati itu juga untuk menjawabnya. Misalnya jenengan punya tubuh, ini anugerah dari Tuhan, ya kan? Bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur kita, rasa matur nuwun kita? Syukur itu matur nuwun. Nah, dengan cara merawat sebaik-baiknya kan? Nah, ini kita pandang sebagai sarana. Allah memberikan kita sarana-sarana penghidupan untuk mengarungi samudra hidup yang luas ini. Samudra kehidupan, baik hidup secara lahiriah ataupun ruang-ruang batin di sebalik lahir. Nah, maka dari itu antara jiwa dan raga harus seimbang, harus selaras. Di konsep Jawa, filosofi Jawa ada kan, olah rasa, olah rogo. Enten olah rogo, enten olah. Ada kawasan yang terkenal juga, namanya Ponorogo. Ponorogo maknanya apa? Ngolah rogo, ngenteng rogo. Sedemikian pentingnya, karena itu seperti hanya mata koin, Mas. Antara jiwa dan raga itu seperti mata koin. Satu kali dua. Mata koin itu berapa? Iya. Satu. Tapi berapa wajah? Berapa sisi? Dua sisi. Dua. Jadi dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Hanya kalau kita lihat dari perspektif tadi, pertanyaan tadi, kita mengekspresikan rasa syukur kita dengan merawat sebaik-baiknya sarana yang diberi Allah pada kita. Untuk apa? Untuk menjadi jembatan menuju hal yang lebih penting. Sebenarnya penting semua, cuman kan semua butuh sarana, butuh media juga. Nah, tubuh ini kita pandang sebagai sarana. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai jiwa yang kuat tadi. Nah, misalnya orang mau beribadah, tubuhnya sakit.
Bisa tidak? Kesulitan ya. Kesulitan. Orang mau wiridan misalnya atau sholat tahajud, kok kakinya kram, nggak bisa ngapa-ngapain, terkendala tidak? Terkendala Nah, kesulitan. makanya antara jiwa dan raga itulah seperti mata koin, bagaikan mata Mata koin tidak bisa terpisah. koin, satu tapi dua, dua tapi satu, paham ya? Mas? Paham. Nah menurut saya seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Mas Haji. Oh, Sudah iya. cukup sekali. Sebenarnya kita sharing-sharing gini santai-santai saja. Biasa kayak gini mas. Ya, iya sih. Ya, Jawabannya cukup mengena Mas. gak usah sungkan-sungkan kalau main ke sini kita diskusi ngobrol bebas. Yang penting awak waras. Nah, awak waras. Iso ngobrol bebas. Asik. Nah awak ya ora waras, tapi terkendala nggak? Nah itu hubungannya di situ. Jadi, Terima kasih banyak ini Mas. ya sama-sama. Atas waktunya. Terima Siap, kasih. siap. Kita sambung lain kali lagi dengan diskusi yang lain juga boleh. Terima kasih. Ye. Terima kasih. Siap. Mungkin sudah cukup wawancara pada kali ini. Tutup dengan salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wis dipotong ini.